Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita akan perbincangkan pagi hari ini. Ada Sekjen PKS dan Timnas Anies Muhaimin, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya, Habib. Kering, salam hangat, salam bahagia semua. Iya. Kalau melihat hasil rekapitulasi yang disampaikan tadi malam oleh Ketua KPU, dan ada juga tanggapan langsung dari Pak Anies dan juga Pak Muhaimin nampaknya ya. Nah, apa tindakan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Timnas Amin? Iya, ya sebenarnya sebelum kita kasih prolog dulu sedikit ya. Silakan, Habib. Iya, biar jadi enak nggak langsung kepada titik poin. Boleh. Jadi menurut saya ya, pleno KPU kemarin itu adalah sesuatu bagian dari proses demokrasi. Oleh karena itu, ini adalah suksesi politik yang harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi. PKS sendiri secara umum ya, Risti. Ya. Alhamdulillah capaian di pemilu tahun ini jelek amat gitu. Paling tidak di bawah dari tahun sebelumnya. Sungguh pun tidak terlalu maksimum ya. Kita naik di 3 kursi lah. Yang dibandingkan tahun pemilu 2019. Alhamdulillah ya. Ya, jadi ada kenaikan. Pemilu kemarin kita sebanyak 11,49 juta suara. Sekarang udah 12,73 juta suara. Ini menurut saya ya kita sudah bekerja, sudah ya, paling tidak itu kita syukuri dulu, ya, tidak turun, artinya masih ada dapat posisi, sehingga kita berada di 2019 8,21, sekarang 83,4%. Oke. Jadi dia sedikit, tapi lumayan ya. Peringkat ke-6 ya, kalau dilihat dari susunannya. Ya. Jadi kemungkinan kita dapat di 53 kursi lah, Resti. Ya. Para pemirsa, para pendengar. Terima kasih seluruh nasional yang bersama PKS. Nantikan PKS paling tidak ada di urutan ke-6 di 53 kursi di angka 12,73 juta suara. Ya kira-kira begitu. Baik. Nah, menyambung pertanyaan saya tadi, mungkin boleh disampaikan Habib. Bagaimana nih dengan keputusan ini dari sisi partai, ini juga mungkin sudah puas dengan hasil yang ada? Ya kalau puas ya, tetapi kita harus juga mensyukuri apa yang sudah putus ya. Sebagian kita nanti masih banyak yang bertemu di MK ya, begitu. Oke. Dan selanjutnya seperti apa? Kalau kita bicara, kan ini juga PKS sempat mengusulkan hak angket ya kabarnya ya. Nah selanjutnya seperti apa nih babak-babak baru ke depannya, terutama juga dari hasil untuk hak angket PKS pasti akan menunggu dari Majelis Syuro ya. Kita akan menunggu putusan Majelis Syuro yang dalam waktu dekat ini ya. Ini masih panjang waktu, masih berjalan, masih berkonsolidasi, masih apa semuanya. Sebab apapun diputuskan. Jadi ini menunggu apa sih Bib sebenarnya selain keputusan dari Majelis Syuro? Kalau layak kumpul begitu ya? Kalau untuk membuat begitu sih nggak sulit-sulit amat. Kita cukup layak nggak untuk melawan suara di paripurna? Oke. Itu permasalahannya. Kita hitung baik-baik. Ya. Begitu. Jadi kalau sekedar statement buat begini itu simple. Cuman konsolidasi kita ini harus benar-benar kuat. Ya. Tetapi yang paling penting juga dari segi ini kita harus melihat bahwa kita juga mau menerima dengan banyak catatan yang perlu diperhatikan, Kristi. Jadi supaya masyarakat Indonesia masalah-masalah yang serius, ya, yang catatan itu kita lihat ya paling tidak diangkut masalah Sirekap, ya, banyak menimbulkan problematika. Sehingga kita perlu kembali menegaskan agar perhitungan pemilu menggunakan pola manual berjenjang. Itu salah satunya. Selain itu penyelenggara pemilu ya yang jujur adil ini harus dikedepankan menurut pandangan saya. Ya. Dan kita harus menegaskan bahwa perhitungan pemilu itu pola yang kita katakan istilahnya itu manual berjenjang.
Oke, Ya. artinya sekarang membutuhkan waktu untuk pengumpulan barang-barang bukti, kemudian saksi dan sebagainya. Itu yang sedang dilakukan? Begitu nggak Sudah bisa lengkap ya? terlambat 3 hari. Oke. Jadi begitu bergerak situasi dari seluruh Indonesia, kami di PKS itu sudah mengumpulkan semua data-data. Oke. Berarti Jadi termasuk begitu ini gugatan ke MK untuk Pilpres seperti apa, Pak Bib? Pilpres, tim hukum Pilpres nanti. Oh. Tim hukum Pilpres. Tim hukum Pilpres juga udah menyiapkan semuanya dengan sisi mana masuknya. Gitu. Nah, itu bisa ditanyakan kepada tim Pilpres dan saya juga mengerti tim Gitu ini ya. juga sudah menyiapkan. Ya. Jadi Sekjen Semoga PKS belum bisa sebelum bantu hari jawab ketiga. begitu ya? Kenapa? Sekjen PKS belum bisa bantu jawab itu untuk ke Pilpres ini seperti apa? Kan sudah jelas. Pak Anies dan Pak Muhaimin mau ke MK, kabarnya kapan? Tadi malam kan sudah ada pernyataan nih. Oh, tinggal kita tim hukum. Tim hukum ini akan segera merapat ke MK menyiapkan semua data-datanya. Ya, tinggal waktu tepatnya dan sebagainya saya menunggu mereka lah, ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai ekspektasi hasil pemilu, sebenarnya apa yang tadi kalau hak angket masih menunggu, kemudian ini juga masih konsolidasi oleh tim hukum begitu ya. Nah, kemudian dalam waktu yang cukup singkat ini konsolidasi itu sudah dilakukan. Garis begitu berjalan. Begitu pengumuman data-data bahan itu udah siap, tinggal majunya kapan hari ke-1, kedua, ketiga. Gitu aja. Oke, jadi semua tim hukum di semua partai, apalagi paslon presiden, ya, itu udah rapi, udah siap, sudah standby, udah rapi. Oke, jadi kalau semuanya sudah rapi, biasanya menunggu melaporkan tuh menunggu apa? Menunggu hari tertentu atau menunggu momen yang pas atau waktu begitu momen datang tinggal merapat aja. Nanti RRI dikabarkan begitu mau masuk. Baik kalau begitu. Biar masyarakat Indonesia mendengar bahwa tidak baik-baik saja suasana pemilu kita saat ini. Sungguh pun kita menerima semua keputusan dengan catatan. Yang akhirnya sebagian itu legal kepada MK, begitu. Oke, ini kabarnya kan ada rapat barisan ya, kalau kita bicara dari PKS, kemudian PKB, dan juga PDIP, kembali soal hak angket. Prosesnya masih menunggu. Nah, apakah dirasakan oleh yang bertiga yang sudah merapatkan barisan ini perlu tambahan-tambahan lainnya? Ya pasti kalau begitu jumlah suara saja dulu. Berapa untuk masuk ke angket. Kalau sekadar mengajukannya saja sudah, tapi kan menang dah. Ya. Gitu. Mesti di situ harus nampak baru kuat kalau ada PDI, ada Nasdem, PKS, PKB, atau kalau ada yang mau ikut lagi. Kalau itu kita masih masuk. Oke, jadi tapi sekarang masih lobby fraksi-fraksi yang dilakukan begitu, Habib? Iya, pasti pertemuan-pertemuan yang terus dilakukan. Apalagi pasti akan lebih matang dalam dialog-dialognya. Oke, baik kalau begitu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pagi hari ini. Siap, atau ada tambahan lain? Terima kasih kepada seluruh pendengar seluruh Indonesia. Saya ulangi kembali, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung PKS dan kita akan berbuat untuk Republik lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum. Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan juga timnas dari Anies dan Muhaimin.